saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cirebon. Saya Wahid, asal dari SDN Sadabur 1 Kota Cirebon, akan mempraktekkan supervisi coaching akademik. Ini ada teman saya, mangga Bu Bella. Perkenalkan, nama saya Bella Moriska. Saya mengajar di SD Negeri Sadagori 1, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 sampai kelas 6A. Untuk itu, saksikan bersama kami berdua akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gimana kabarnya Bu Bella hari ini? Alhamdulillah baik, luar Sehat biasa. ya? Gimana hari ini keadaannya? Sehat Bapak. Lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Ini saya meminta izin kepada Ibu. Hari ini akan melakukan pra-observasi ya, sebelum Ibu mengajar. Nih, nanti saya akan tanya, ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya saya mau mohon izin nih. Ibu nggak ada waktu ngajar kan hari ini? Sudah selesai. Sudah ngajar. Ya. Oke, sudah ngajar. Oke, yang saya tanyakan Bu nih, pra observasi nih. Tujuan pembelajarannya akan disampaikan seperti apa di kelas ini? Insya Allah besok itu saya akan mengajar tentang salam Pak Wahid. Ya, tujuannya siswa atau peserta didik dapat menjelaskan tentang apa itu salam secara bahasa dan juga bisa memaparkan salam itu apa, serta bisa menuliskan kaligrafinya yang benar itu seperti apa salam, bacaan salam itu sendiri. Terus bisa menyebutkan dalil-dalil tentang salam. Kurang lebih seperti itu Bapak Wahid ujiannya. Ini Bu, ada lagi pertanyaannya. Area pengembangan yang akan disampaikan kepada anak didik seperti apa? Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya, saya ingin peserta didik itu dapat mendeskripsikan tentang salam, terus mereka dapat membuat sebuah poster mengenai salam Bapak Wahid, seperti itu. Lalu dari ketika mereka sudah mengerti makna salam itu sendiri, saya berharap peserta didik dapat mempunyai sikap toleransi. Sikap toleransi. Iya. Toleransi silaturahmi gitu. Silaturahmi, terus bisa menumbuhkan rasa saling kasih sayang ya Pak Wahid. Oke. Terus gini Bu Bella, strategi seperti apa yang dipersiapkan Bu Bella untuk kegiatan besok mengajar seperti apa sekali? Strateginya saya ingin yang pertama pasti saya membuat video pembelajaran dulu ya Pak Wahid ya, supaya lebih menarik. Setelah menjelaskan itu, saya ingin peserta didik bermain peran tentang salam. Bermain peran. Iya, supaya lebih seru ya di dalam pembelajarannya. Setelah bermain peran, melanjutkan tujuan tadi, melafalkan tulisan kaligrafi lafal dari salam itu sendiri. Jadi anak-anak juga nanti akan membuat kaligrafi tentang salam. Ini kegiatan pra-observasi ini pertanyaan udah selesai disampaikan kepada Bu Bella. Nanti Bu Bella besok mengajar dengan apa yang diharapkan atau persiapan oleh Bu Bella ya. Iya, siap. Tentu saja Bu Bella persiapan wawancara hari ini. Baik, besok saya akan melihat hasil melihat dari ngajarnya Bu Bella. Nanti Bu Bella persiapan segala sesuatunya Bu Bella ya. Iya, Ya, baik, apa yang tujuan pembelajaran pun. Oke. Sekian saja Bu Bella. Mohon maaf. Terima kasih nih atas wawancaranya. Sama-sama Bapak Wahid. Sampai bosan ya. Nanti ada setelah melihat hasil observasi di kelas, nanti ada coaching. Ya. Permasalahan apa yang harus dikembangkan, permasalahan apa yang ditemukan di kelas. Siap, baik. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Wahid Mohon maaf atas bimbingannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
malam habis begadang. Terpintar. Kalau gitu kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang aku menjadi anak soleh. Yang pertama adalah tentang salam. Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu menyampaikan salam? Ada yang tahu? Karena sunnah mengucapkan salam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan makna secara bahasa dan istilah salam dengan baik. Ibu harap kalian dapat menjelaskan maknanya ya secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, kalian juga setelah pelajaran ini diharapkan dapat membuat paparan mengenai salam dengan baik, lalu bisa melafalkan salam dengan tepat, menyebutkan dalil dengan baik, membuat peta konsep. Tahu peta konsep? Nah, terus membuat pohon konsep tentang salam dan menuliskan lafal salam, kaligrafi dan ya. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Lagi apa ya? Itu gambar yang pertama lagi apa? Salam berpamitan kepada orang tua. Lalu yang kedua, ketika bertemu teman kita mengucapkan salam. Yang bawah lagi apa tuh? Ya pakai baju ungu. Menelpon. Kalau menelpon harus gimana? Mengucapkan salam. Gimana? Assalamualaikum. Yang terakhir lagi memencet bel. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu makna salam ya. Habis itu nanti kita mau bermain peran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Karena salam Keseluruhan di kelas tadi itu anak-anaknya sudah sangat aktif ya Pak. Cuma Iya. hanya ada beberapa anak yang memang kurang pemahamannya gitu. Karena saya sudah coba berbagai cara. Ada 2 anak lah Pak di kelas 4 tadi yang memang kurang sekali dari materi apapun gitu. Jadi beliau kurang bisa mengikuti nih Pak anak-anak ini, 2 anak ini nih Pak. Jadi saya udah coba berbagai macam metode tetap gitu. Jadi saya bingung nih Pak, kayak gimana nih ke depannya supaya saya lebih bisa memahami. Seperti tadi kan suruh mengartikan apa itu salam, padahal sudah jelas tertera di layar ya Pak ya. Iya. Tapi masih bingung dan nggak tahu jawabnya seperti apa. Ketika ditanya ada yang ingin ditanyakan, mereka jawabnya tidak. Tapi ketika ditanya balik tidak bisa jawab gitu. Ya. Itu hanya 2 orang sih Pak paling seperti itu. Ini Bu ya. Kira-kira dari tujuan pembicaraan ini apa? Nah, saya ingin menemukan solusi gitu ya Pak. Oh, ini Bagaimana solusi. bisa menepuk rata semua anak-anak ini supaya jadi paham gitu loh Pak. Maksudnya gimana cara metode supaya si 2 anak yang kurang ini bisa memahami pelajaran dengan baik. Karena saya sedang buntu sekali gitu. Ada solusi ya. Udah Bagaimana bingung menghadapi masalah yang barusan Ibu ajarkan. Udah mungkin sebelumnya udah beberapa kali ya. Tetap aja. Nah, ini Bu ya. Saya ingin bertanya juga kepada Ibu untuk identifikasi masalahnya seperti apa sih anak itu sehingga bisa seperti itu, seperti apa? Ya sepertinya anaknya memang mengalami kesulitan belajar Pak. Kesulitan belajar. Iya mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Perhatian ada kurang perhatian dari ya, orang tuanya. kebetulan ada latar belakang ya Pak ya. Iya. Orang tuanya barusan meninggal
meninggal ibunya gitu. Jadi si anak ini jadi cenderung asik dengan dunianya sendiri, tidak fokus ketika belajar. Ada lagi selain itu masalahnya seperti apa? Ya selain itu ya anak-anaknya Pak, namanya anak-anak ketika menjelaskan ya pasti lebih senang main sendiri. Kadang-kadang tuh fokusnya hanya sebentar saja, kemudian udah asik sama sendiri lagi. Iya. Kan barusan ibu berbagai macam metode strategi itu sebenarnya strategi apa sih Bu? Rencananya Saya, tuh rencana yang tadi barusan ibu sampaikan seperti apa sehingga anak itu masih kurang mampu? Iya kan sudah mencoba metode tadi kayak bermain peran gitu Iya. ya, terus mencoba diskusi berkelompok juga, tetap si anak tidak ikut aktif, terus mencoba dikasih tugas si anak yang menarik seperti dikasih tantangan, terus dapat reward jika dia berhasil, tapi tetap si anak ini tidak ada motivasi dari dirinya, sepertinya tuh seperti itu. Nah ini masalahnya yang lebih spesifik masalah yang ditemukan di kelas seperti apa sih selain dua anak itu mungkin ada kurang apa di dalamnya? Sebenarnya kalau untuk anak kelas 4A yang tadi itu sebenarnya anaknya bagus-bagus Pak. Bagus. Paling saya punya permasalahannya itu di anak-anak kelas 1 ya Pak. Karena kalau anak kelas 1 itu wah kalah saya tenaganya Pak sama anak kelas 1. Iya. Kalau anak kelas 4A ini sudah mulai aktif dan aktif ya. interaktif sekali anak-anaknya. Tidak pasif gitu Pak. Ini kembali lagi kepada ini ya mengatasi yang dua orang tersebut. Nah, ibu kira-kira punya rencana apa ke depannya? untuk Rencananya saya paling ingin membimbing secara personal ya Pak, satu-satu. Kak, soalnya kalau membimbing secara keseluruhan dengan anak-anak yang lain, ini kurang mengena gitu Pak. Jadi mungkin akan saya beri tambahan belajar gitu Pak di luar pelajaran. Karena sangat ketinggalan sekali, bukan hanya di ulangan di sumatif harian aja, tapi juga di latihan-latihan soal yang sebenarnya si anak bisa membaca di buku, mencari jawabannya pun dapat nilainya luar biasa di bawah. Tadi kan ibu sudah merencanakan aksi ya tadi di kelas, saya lihat itu ibu sudah cukup bagus itu kan, menampilkan video, menampilkan beberapa strategi kan. Untuk strategi apa lagi nih ke depannya nih untuk mengatasi anak? Ya, itu paling bermain peran ya Pak, mudah-mudahan bermain peran, mudah-mudahan semua anak bisa suka ya Pak. Bisa suka ya. Acting dan drama gitu kan. Sekarang kan main dramanya ya Pak. Jadi Iya. mungkin bisa mendalami perannya. Mudah-mudahan si anak akan menyukai dan memahami. Ya dari ini Bu ya, dari barusan ibu mengajar di kelas itu tingkat keberhasilannya di angka nomor berapa ya dari misalnya gini angka 6 sampai angka 10 di angka berapa kira-kira tadi barusan? 8 tapi sudah cukup baik ya. Iya. Saya pengen bertanya lagi nih kepada ibu, rencananya udah bagus gitu ya, apa nih kira-kira kapan mau laksanakan lagi seperti itu? Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan ya. Bisa berbagi kan? Bisa berbagi nanti kita ngobrol lagi seperti itu. Oh iya. Kapan ibu kira-kira mau melaksanakannya setelah minggu depan ya, kepastiannya kapan? Mungkin Kamis depan ya Pak. Oh Kamis depan ini, Kamis depan berarti di bulan Maret ya, di tahun Iya. 2023. Yang mudah-mudahan ini rencana ibu berhasil. Ini ibu sudah mulai menggali potensi ibu sendiri, yang artinya bisa mengatasi solusi ketika kita mengadakan coaching seperti ini. Nah ibu, dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan gitu kan, kira-kira ibu ini mau rencana apa ke depannya setelah itu? Untuk anak-anak Pak. Ya anak-anak ini. Untuk anak-anak ya saya kalau anak-anaknya sudah paham ya Pak ya, yang dari salam ketika sudah bermain peran, sudah lulus kaligrafi, sudah bisa menulis lafal salam itu sendiri, saya inginnya lanjut ke pelajaran berikutnya gitu. Ya saya pengen bertanya lagi ibu, kapan bisa memastikan rencana ini mau berhasil? Ketika sudah rencana yang sudah dijalankan, sudah
Bisa ada dijalankan. evaluasi kan ya Pak ya? Iya. Terus motif hariannya juga. Iya. Nanti setelah kita melihat hasil evaluasinya seperti apa, baru kita bisa menilai Oh, itu gitu. sudah berhasil atau belum. Tadi ada tujuan pembelajaran atau strategi yang dikembangkan. Mungkin ada strategi lain yang mau dikembangkan seperti apa? Sepertinya Mau tahu saya itu cukup gimana? itu aja Pak. Oh, cukup situ saja. Jadi strategi itu sudah cukup bagus. Sudah. Iya. Oh gitu. Gimana Bu? Perasaannya setelah di coaching gimana? Rasanya bahagia Pak. Oh, bahagia selalu. Karena dikasih solusi ya Pak. Oh iya iya. Bimbing dan dibina. Bimbing ya. Ini saya mau bertanya kepada Ibu nih, Nadit. Relax aja Bu ya, relax. Mudah-mudahan kegiatan kali ini berjalan dengan mudah ya Bu. Amin. Ke depannya gitu ya. Nah, tadi barusan ketika Ibu sudah mulai ada alur tirta, maksudnya dari mulai Ibu sudah merencanakan bukuan, sudah melakukan identifikasi, terus ada rencana aksi, terus ada tanggung jawab. Ibu kedepannya mau ada tanggung jawab nih untuk anak itu mau berhasil, dan tanggung jawab itu mau berbagi cerita kepada teman. Kira-kira ada yang mau bantu nggak temannya merencanakan aksi tersebut? Ada yang kira-kira ada teman atau saudara yang membantu kegiatan Ibu agar Ibu ini berjalan dengan lancar? Di sekolah Pak. Ya di sekolah tadi strategi ada teman atau saudara yang membantu nggak? Atau rekan sejawat gitu? Ada yang membantu nggak? Ya mungkin kerjasama dengan wali kelasnya sendiri. Kerjasama dengan wali kelas. Oh, memang buah anak ini sangat dominan ya. Iya, Ingin dan juga banyak pasti dibantu. selain wali kelas juga kita komunikasi dengan orang tuanya ya Pak. Orang Karena tua. kan di sekolah kita hanya bertemunya seminggu sekali untuk pelajaran PAI. Jadi pasti harus ada koordinasi dengan wali kelas dan orang tuanya. Oh. Iya Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini acara wawancara rapat coaching itu sudah berjalan dengan baik. Apa masukan Ibu ke saya? Masukannya sih nggak ada Pak. Oh gitu. Saya cuma ngasih semangat aja. Mudah-mudahan semangat. cepat segera terselesaikan semua tugas-tugasnya dan bisa mengembangkan sekolah ya Pak, menggerakkan guru-guru yang lainnya untuk menjadi guru penggerak. Oh gitu. Iya. Nah ini Bu, saya mau bertanya lagi kepada Ibu nih. Rasa Ibu setelah di coaching bagaimana? Selain bahagia apa? Ya merasa ada ilmu baru yang didapatkan ya Pak. Karena kan habis dapat bimbingan, jadi lebih tahu tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Nah ini tadi kan barusan rasakan jadi coaching. Nah ini ada masing-masing guru atau masing-masing juga ada kompetensi ya. Ibu kan punya kompetensi apa atau strategi apa yang Ibu kembangkan nanti ke depannya sehingga anak itu mencapai ketertingkat keberhasilannya di angka 10 lah ya bukan? Untuk mendidik agama Islam itu sendiri Pak. Gimana? Saya inginnya membimbing secara selain secara akademik juga memahami ya Pak. Iya. Kita juga melakukan pembiasaan sholat duha, Iya. teknik, ngaji. Jadi supaya anak-anak tuh merasa penting sholat itu seperti apa, mengajak sholat berjamaah Pak. Kadang saya mengajak setiap hari ganti-gantian kelasnya untuk sholat berjamaah di musola Sadagori Pak. Ya, sholat zuhur berjamaah agar mereka tuh merasakan betul bahwa kita ini membutuhkan sholat. Nah ini membutuhkan sholat dan Iya. kita benar-benar butuh ya. Benar-benar butuh, dan juga mengajarkan teknik ya Pak, ngaji. Jadi anak-anak yang kurang mengajinya kita bimbing. Iya Bu. Ini Ibu terima kasih sekali Ibu sudah mau berbagi cerita kepada kami sehingga solusi sudah ditemukan oleh Ibu sendiri. Nanti saya minta kepastian Ibu ya. Nanti kalau mau melaksanakan suatu kegiatan Ibu tinggal bilang ke saya, Mas saya akan melaksanakan tanggung jawab kami ketika saya telah di coaching oleh Bapak. Siap. Nah, di hari Kamis ya Bu ya. Saya Iya. tunggu jawabannya Bu ya. Mohon maaf nih. Ada lagi? Oh sudah cukup. Oh sudah cukup. Iya. Ya udah sekian saja Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan dari saya. Saya udah jadi ya Bu ya. Mohon maaf. Silakan Ibu. Sudah hari ini
sudah menemukan solusinya, tinggal Ibu melaksanakan tugas. Ya. Melaksanakan tugas atau melaksanakan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Sama-sama Bapak.